malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini kita belajar sama Bu Ayu bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi kita lihat di beberapa slide ke depan. Nah, ini adalah sistem periodik unsur atau periodic table of element. Di sini disusun unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya dan kenaikan sifat periodiknya. Kenaikan sifat secara periodik. Jadi yang ini itu adalah kolom ya. Ini kolom. Mohon maaf. Ini adalah kolom. Jadi ini adalah kolom. Jadi ini kolom 1, kolom 2. Ini berarti kolom 1 ini adalah golongan 1A. Kolom 2 ini adalah golongan 2A. Ini itu adalah baris. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, dan baris 7. Ini adalah periode. Jadi kalau kita membaca misalnya CA ini berarti pada kolom 2 berarti dia golongan 2. Golongan ditulis dalam bentuk Romawi, maaf. Terus kemudian periode itu adalah baris. Ini baris keberapa? CA itu dilihat dari atas ya. 1, 2, 3, 4. Berarti karena dia baris 4 maka dia adalah periode 4. Nah, sebelum kita tahu bagaimana menentukan golongan sama periodenya, kita belajar dulu tentang menyingkat konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia. Jadi, kalau kita membuat konfigurasi misalnya N7, itu mudah ya. N7 berarti 1s2, 2s2, 2p3. Jadi totalnya ada 7. 2 tambah 2 tambah 3 itu berarti 7. Mudah sekali kalau kita ketemu dengan nomor atom yang kecil. Tapi bagaimana kalau kita ketemu dengan nomor atom yang besar? Misalnya kita ketemu 53. Nih ya, I53. Bagaimana kita? Wah, panjang sekali ya. Akan panjang sekali. Maka kita menggunakan bantuan gas mulia. Gas mulia. Gas mulia itu apa? Berarti kita pakai hafalan heboh negara Arab karena heboh negara Arab karena serangan radon. Nah, ini berarti heboh negara Arab karena serangan radon. Nah, kenapa harus menggunakan gas mulia? Karena gas mulia itu konfigurasinya sudah terisi penuh elektron. Misalnya helium. Helium itu nomor atomnya 2, berarti dia 1s2. Nah, S-nya ini kan penuh. S itu kan maksimalnya 2. Jadi elektronnya 2 ini sudah penuh. Contoh kita lihat Ne. Ne itu 10. Berarti kalau 10 1s2, 2s2, 2p6 nih. S-nya udah penuh, ini juga sudah penuh, ini sudah penuh. Nah, sama juga dengan Ar 18, Kr 36, Xe 54 dan Rn 86. Nah, ini kalau kamu buat, kalian boleh buat ya.
nanti buat di catatannya kalian, ternyata konfigurasi ini sudah penuh. Nah, ini sudah penuh. Sehingga HE yang 2, 10, 18, 36, 54, dan 86 ini dipakai untuk mewakili. Jadi ini mewakili. Jadi tadi contohnya apa? Contohnya I ya. Jadi sambil kita urutkan, HE itu urutan pertama, berarti ini urutan kedua, ini urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima, urutan keenam. Jadi kalau kita pakai kalau kita menggunakan bantuan helium, ini misalnya helium, kalau kita pakai helium untuk mewakilinya, berarti misalnya kalau ada dua elektron, ini berarti kita mulai dari 2s, karena 1s nya sudah terwakili sama ini. Terus kalau Ne 10, karena dia urutan kedua, berarti kita masuk ke 3s, 2s 2p, 3s 3p. Ini elektronnya nanti tinggal diisi. AR itu 18, berarti karena dia urutan ketiga kita masuk ke 4s, 3D dan 4P. Terus kemudian kalau kita pakai KR 36, berarti KR ini kan urutan keempat, berarti ini 5S2, 3D, 4P. Terus kemudian ada XE 54, berarti kita 6S, 4F, 5D dan 6S. Kalau misalnya kita menggunakan radon, berarti radon itu isi elektronnya 86, berarti ini 7S, habis 7S 5F, 6D dan 7P ya. Ini ya lanjutannya. Ini tidak harus diisi semua, diisi sesuai dengan kebutuhan elektronnya. Tadi ada apa? Ada I53. Nah, kalau 53 itu kan berarti kalau pakai 54 kurang ya. Berarti kita pakai 36. 36 itu KR. KR itu urutan ke-4. Maka di sini masuk ke 5S. Kalau ada 5S, berarti 3D, 5P. Maaf, ini 5 ya, 5 ya. 5P. Nah, apakah ini terpakai semua? Kita hitung ya. Kalau KR itu kan 36 elektronnya, sedangkan I itu 53. Berarti yang 36 dari 53, yang 36 itu sudah diwakili oleh KR. Berarti sisa berapa? Berarti sisa 17. Nah, 17 ini kita isi di sini. Diisi di sini. Berarti 17 ini 2, ini 10 kan baru 12. Berarti di sini ini sudah 12, berarti kurangnya 5. Seperti itu ya. Jadi sisanya itu diisikan di kulit berikutnya. Lanjut ya. Nah, ini contohnya ada berilium. Berilium itu 4. Nah, 4 ini bisa diwakili oleh berapa? Kita cek. Bisa diwakili, kalau neon nggak cukup ya, kan dia cuma punya 4. Berarti dia menggunakan helium. Oke, kita menggunakan helium. Helium itu urutan ke-1. Berarti kita mulai dari 2S. Jadi ini kan sudah satunya, ini ke-2. 2S 2P. Nah, terus kemudian He itu elektronnya berapa? 2. Berarti dari 4 itu diisikan 2. Berarti sisa 2. Nah, sisa 2 itu dimasukkan ke sini. Oh, S itu berapa toh? S itu kan 2. Loh, Bu, berarti ini tidak terpakai? Tidak. Berarti
Yang ini kita hapus saja ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus. Oke, berarti konfigurasinya ini. Ya, gitu ya. Nah, ini konfigurasinya ini. Nih. Terus kemudian kalau ada 19K, ini 19K. 19K kita lihat 19 kita pakai yang mana? Kalau 10 sudah terlewati, kalau 18 sudah terlewati, tapi yang paling dekat 10 apa 18? Berarti yang lebih dekat 18 ya. Berarti kita pakai 18 AR. Nah, karena pakai 18 AR itu urutan keberapa? Heboh negara Arab. Urutan ketiga, berarti kita masuk ke 4S. Dari 19 kita isikan 18, berarti sisanya 1 elektron. Nah, sisa 1 elektron itu dimasukkan ke sini. Berarti tidak masuk ke kulit berikutnya. Seperti itu pun ini ya. Ini kalau ini 15 diisikan 10, berarti karena ini Na itu dia urutan kedua, maka ini ketiga. S2 kan 15, berarti sisanya 5. 2 sama 3 gitu ya. Ini salah ya. Kalau 30 deketnya apa? AR. Berarti kita pakai AR. Berarti sisanya itu ada 12. Lah 12 itu AR itu apa tadi? AR itu berarti 4S2, 3D sama 4P. Nah, seperti itu. Berarti kita masukkan ke 4S dari 12 itu dimasukkan 2. Terus ke sub kulit selanjutnya ke 10. Bu, kok enggak ke 4P? Karena kulitnya karena elektronnya habis. Seperti itu ya. Ini nanti bisa dicoba sendiri, besok ditanyakan. Nah, seperti itu ya cara menyingkat konfigurasi elektron. Nah, ini coba ya kita singkat ya. Ini helium, ini litium. Berarti yang satu ini miliknya helium, berarti kita singkat jadi He2 2S1 gitu ya. Terus ini yang bisa disingkat cuma ini tok ya. Ini nggak bisa disingkat. Berarti ini kalau disingkat jadi He2 2S2 2P1. Terus ini sudah penuh, ini sudah penuh. Berarti ini itu jumlahnya berapa? 2 sama 2 sama 6. Berarti miliknya siapa? 10 itu miliknya Ne10 3S1. Kalau yang ini juga sama. Ini 10-nya diwakili oleh neon. Berarti neon 10 3S2 3P1. Yang ini juga, ini tadi udah ya yang 19. Terus ini sudah penuh semua nih, 2 2 6 2 6. Nah, ini belum penuh nih. Berarti ini berapa nih kalau dihitung? 18. 18 itu miliknya siapa? AR. Berarti AR 18. Terus ini yang belum ditulis, 4S2 3D1, seperti itu. Ini GA juga pakainya 18. Ini belum ya. Berarti pakai AR 18, 4S2 3D10 dan 4P1. Seperti itu ya cara untuk menyingkat konfigurasi elektron. Silahkan diulang-ulang videonya. Jika ada yang belum jelas, silahkan untuk menuliskan di forum grup diskusi kita pertanyaannya apa, nanti akan Bu Ayu jelaskan. Oke, kita naik ke atas lagi. Nah, tujuannya apa kita menuliskan konfigurasi elektron? Tujuannya adalah kita ingin menentukan letak unsur dalam SPU. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita
cari tahu dulu elektron valensi dan berapa kulit yang terisi elektron. Jadi kulitnya yang terisi elektron itu ada berapa, lapisannya ada berapa. Nanti kalau sudah tahu elektron valensinya, kita bisa mengetahui golongan, menentukan, terus menuliskan letaknya. Jadi kalau menuliskan letaknya itu lengkap ya, golongannya berapa, periodenya berapa, seperti itu. Lanjut. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit paling terakhir. Jadi pada kulit paling terakhir itu elektron yang ada di situ itu berapa, elektronnya berapa, itu adalah elektron valensi. Kalau periode itu adalah kulit yang sudah terisi itu berapa. Jadi kalau misalnya tadi dulu itu sudah dijelaskan, misalnya ada inti, terus ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, seperti itu ya. Nah ini yang sudah terisi itu berapa? Apakah hanya sampai di kulit ke-1 atau hanya sampai di kulit kedua atau hanya di kulit ketiga, itu namanya adalah periode. Kalau golongan itu adalah banyak ya tadi elektron valensi tadi. Bagaimana cara mencari elektron valensi? Oke, kita lihat ya. Jumlah elektron pada kulit terakhir dari konfigurasi elektron. Jadi di sini sudah ada konfigurasi elektron. Nah, kita cari kulit terakhirnya. Ini yang cara menyingkat tadi ya. Nah, ini berarti kulitnya berapa? Kulit ini yang ini nih, kulit. Ini kulit, ini adalah kulit. Sedangkan yang ini, yang atas ini, kelihatan nggak? Ini adalah untuk mencari elektron valensi. Jadi elektron valensi itu bisa yang pertama adalah kalau kita menemukan elektron valensi pada subkulit S, maka elektron valensinya kemungkinan adalah 1 atau elektron valensinya 2. Kenapa? Karena S itu kan isinya kalau nggak 1 ya 2. Terus kemudian kalau konfigurasi kita berakhir di P, maka elektron valensinya adalah elektron pada subkulit P ditambah dengan elektron pada subkulit S. Gitu ya. Yang ketiga, kalau kita pada D, mencari elektron valensinya adalah elektron valensi D ditambah dengan elektron valensi dari S. Sedangkan pada F itu ada 4F dan ada 5F. Nah, ini kalau F itu tidak ditentukan golongannya apa, tapi hanya 4F, yaitu lanthanida dan actinida gitu ya. Nah, S dan P itu adalah golongan utama sehingga dia mendapat sebutan golongan A. Jadi kalau ada subkulit S atau berakhir di subkulit P, maka itu harus diberikan golongan utama. Sedangkan kalau D itu adalah, kalau kita ketemu berakhir di D, itu adalah golongan transisi atau kita kasih kata B gitu ya. Nah, sekarang ini berakhir di mana? Ini berakhir di D. Maka dia adalah golongan transisi gitu aja ya, lihat dulu ya. Ini berakhir di P, maka dia adalah golongan utama. Ini berakhir di D juga. Ini adalah golongan transisi. Oh, sorry, ini kita bahas nanti ya, karena ini ada 4S2-nya. Nah, gini aja. Nah, 54. 80. Ini dibahas nanti ya. Ini terus kemudian ini berakhir di
Ini kan berakhir di F. Ini harusnya sevedep ya, berarti ini harusnya 4S2, 5F3 dan 6D1 sevedep. Ini berakhir di D, maka dia adalah golongan transisi. Ini kita bahas nanti. Nah, berarti kalau berakhir di D tadi gimana caranya? Yaitu kita tambahkan elektron D dengan elektron dari S. Elektron D berapa? 6. Elektronnya S berapa? 2. Berarti dia elektron valensinya adalah 8. Maaf ya, 8. Terus ini kalau ada berakhir di P, maka cara mencari elektron valensinya adalah elektron di P ditambahkan dengan elektron di S. Ditambahkan jadinya berapa? 2 ditambah 2 berarti Sn itu golongan Sn itu periode elektron valensi 4. Maaf, elektron valensi 4 karena jumlah elektronnya 4. Nah, golongan itu adalah mencarinya dengan dari elektron valensi. Jadi, elektron valensinya ini menggunakan sistem kulit ya. Kita buat ya. 3Li tadi kalau menggunakan bantuan helium berarti gini ya. Berarti kita masuk ke 2S1. Nah, ini kan berakhir di S. Kalau berakhir di S, maka dia golongan utama. A ya. Kita cek dulu dia punya elektron valensi berapa. Di S ini dia punya berapa elektron? 1. Sehingga berarti dia adalah golongan 1A. Kemudian, paham ya? Berarti ini adalah golongan 1A. Dilihat dari subkulit terakhir dan berapa jumlah elektron pada subkulit terakhir. Pada kulit terakhir, maaf. Nah, kalau periode itu dilihat dari jumlah kulitnya. Kalau litium tadi kan berarti pakai He2 gitu ya. Ini dia nomor atomnya 3. Berarti ini 2S1. Nah, ini kan berarti ini kan tadi kulit pertama. Ini kulit kedua. Berarti jumlah kulitnya berapa? Jumlah kulitnya itu ada 2. Maka berarti dia periodenya 2. Jadi kalau golongan ditulis dalam angka Romawi, kalau di periode angka biasa. Kita coba ya. Misal kalau ada CA ya. CA20. Tadi kalau CA20 berarti melewati AR18. Ini itu heboh negara Arab, berarti dia urutan ketiga. Berarti ini masuk ke 4S2. Kalau 4S2 berarti dia elektron valensinya berapa? Elektron valensi kan berarti yang kulit terakhir. Ini berarti elektron valensinya 2. Oke ya. Elektron valensinya 2. Coba lagi kalau misalnya ada berapa? Misalnya kalau ada 16O. 16O itu nggak nyampe 18 ya. Berarti kita pakai 10Ne. 10Ne itu berarti ini kan urutan kedua. Berarti ini masuk ke 3S. 3S kan ini dari 16 sudah diisi 10. Berarti sisanya 6. Berarti sisanya 6. 6 itu dimasukkan ke sini. Berarti S-nya 2. Habis 3S apa? 3P. 3P itu berapa berarti? 6 ya. Ini sudah ada 2 berarti di sini 4. Karena berakhir di P, caranya tadi ini kan berakhir di P, maka tambahkan elektronnya P ditambah dengan elektronnya S untuk mencari elektron valensinya. Berarti 4 ditambah 2 jadinya elektron valensinya 6. Berarti O ini berada pada golongan 6.
CA ini berarti berada pada golongan 2A, ini berarti pada golongan 6A. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau berakhir di S itu berarti dia golongan utama, berakhir di P berarti dia golongan utama. Lanjut ya. Nah, sekarang ke periode. Tadi sudah golongan, sekarang kita ke periode ya. Kalau periode berapa ya? Misalnya ada CU 29. CU 29 kita pakai apa? Ayo, pakai apa? Heboh negara Arab, HE, NE apa AR atau KR? Kita pakai AR ya, karena AR itu kan 18. Berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 9 tambah 2 berarti 11 elektron. Nah, AR itu kan dia urutannya ketiga, berarti ini masuk ke 4S2. 11 ini kita masukkan ke 4S2, berarti 11 dikurangi 2 berarti masih ya masuk ke urutannya kemarin, S sepi-sepi sedep. Berarti kalau sudah 4S2 habis itu 3D, 11 dikurangi 2 9. Nah, gini. Berarti periode itu dilihat dari kulitnya. Ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Kalau periode tinggal dicari angka terbesar. Angka terbesar yang depan ini ya, berarti 4 sama 3 besaran mana? Berarti periodenya periode 4. Kalau golongannya gimana? Kalau golongannya karena dia berakhir di D, maka dia pasti adalah golongan B. Nah, kalau tadi nyari elektron valensinya gimana? Ditambahkan, jadi berapapun berakhirnya ditambahkan dengan S, berarti ini ketemu S, D nya 9 ditambah 2 itu adalah 11. Adakah 11B? Tidak ada. Jadi kalau ketemu 11 itu kita ambil belakangnya aja, berarti ini adalah 1B. Jadi nanti kalau kalian, nah ini ya, jadi kalau kalian bertemu, ini golongan yang sini itu golongan S, yang ini itu P, yang ini itu D. Nah gitu. Jadi nanti kalau ketemu S plus D itu ketemunya 8, 9, 10, maka dia masuk ke 8B. S plus D itu jumlahnya 11, maka dia masuk ke 1B. S plus D jumlahnya 12, maka dia masuk ke golongan 2B. Ini sebagai catatan ya. Kalau periode tadi gimana? Periode dicari angka terbesar. Oke ya. Nah, berarti sudah selesai untuk penjelasan kali ini. Kita coba yang soal yang belakang tadi ya. Berarti ini elektron valensinya berapa? 2. Berarti dia golongan 2A. Kenapa A? Karena dia berakhir di S. Terus dia periodenya berapa? Ini ya, angka ini ya. Berarti dia periode 1. Terus yang ini berarti dia golongan berapa? Ini ya, dilihat dari yang ini. Berarti dia golongan 1A. Periodenya berapa? Dilihat angka yang ini. Ada nggak angka yang lebih besar atau lebih kecil? Nggak ada. Berarti dia periode 1. Kalau yang ini itu berakhir di P ya. Kalau berakhir di P harus jumlahkan 1 sama ini. Berarti ini adalah golongan A dijumlah 2 tambah 1. Berarti ini jadinya golongan 3A. Periodenya berapa? Periode dilihat yang ini ya. Berarti ini periode 2. Yang ini berarti sama. Ini adalah golongan 1A. Periodenya yang ini berarti 3. Yang ini berarti golongannya dilihat dari sini ya. Nah, ini berarti golongan 3A. Periodenya berarti dilihat ini.
Ini kan angkanya 3, ini juga 3, berarti yang terbesar 3. Nah sekarang yang ini nih, kalau yang ini berarti golongannya, wah pasti nih golongan B. Kenapa? Karena dia berakhir di D. Maka kita jumlahkan. Ini untuk nyari golongannya, berarti ini ditambah, berarti jadinya 3B gitu ya. Untuk nyari periodenya, dilihat angka yang besar. Ini ada 3, ini ada 3, ini ada 4. Angka yang terbesar berapa? 4. Berarti dia golongan 3B periode 4. Kalau yang ini dilihat berakhirnya P. Kalau berakhir di P hanya ditambahkan dengan yang S. Berarti ditambah, itu berarti golongan 3. 3 apa? 3A, karena ingat S, P yang berakhir di S dan P itu adalah golongan A. Terus yang berakhir di P itu adalah golongan P. Kalau 4F itu adalah golongan lantanida. Kalau 5F itu adalah actinida. Nah ini berarti kalau periode gimana? Dicari angka yang terbesar. Ini angka yang terbesar 4, ini angka yang terbesar 4, berarti dia periode 4. Seperti itu. Oke, nanti silakan dipelajari. Memang agak membutuhkan konsentrasi, membutuhkan semangat yang luar biasa. Tolong untuk jika yang belum jelas silahkan bertanya. Tanyanya juga harus, Bu, lebih spesifik ya, jangan Bu tanya semua dong gitu, jangan seperti itu. Misalnya, Bu ada seperti ini, bener nggak kayak gini, atau Bu tolong contohkan lagi satu gitu, seperti itu ya. Kita ketemu lagi besok anak-anak untuk diskusi. Seperti biasa materi di share lebih dulu supaya kalian bisa mempelajari dan bertanya di forum grup diskusi. Demikian yang bisa Bu Ayu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan pada saat penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.